Al-Fatihah kepada Habib kami persilakan dengan salam. Ini murid Abu Bahar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد, saya cintai, saya muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh wabil khusus. Saya cintai, saya muliakan Al-Habib Haidar Muhammad Al-Abbas. Saya cintai, saya muliakan Al-Habib Ahmad Taha Al-Aidrus. Saya cintai, saya muliakan Al-Habib Sigit As-Segaf. Saya cintai, saya muliakan segenap para habaib, para zuriyahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam yang mulia ini. Saya cintai, saya muliakan segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatid, para tuan guru, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan orang tua kita bersama, guru kita bersama, yakni Abuya Sulaiman. Saya cintai, yang saya muliakan segenap para panitia penyelenggara tabligh akbar Masjid Muhammad Azizi Bersolawat. Mudah-mudahan segala semuanya, tuan guru kita, habaib kita, ulama kita, serta seluruh para panitia, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan batinnya oleh Allah, diistiqamahkan dalam ibadah dan dakwahnya oleh Allah, diberkahi hidupnya oleh Allah, diberkahi rezekinya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Saya cintai, yang saya muliakan segenap aparatur pemerintah, TNI, Polri, Bapak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Lurah, RT, RW, beserta seluruh para aparatur yang lainnya. Saya cintai, yang saya muliakan segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda, khususnya para pemudi, para anak-anak Islam, umatnya baginda Nabi besar Muhammad
Mudah-mudahan kita yang datang di masjid ini tidak keluar kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Derajat kita diangkat oleh Allah. Hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan melalui pertemuan ini, pengajian ini, perkumpulan ini, mudah-mudahan salah satu di antara semuanya kita yang hadir Allah kuatkan hatinya untuk mencintai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, pada waktu yang penuh dengan keagungan ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan-lisan kita basah pada malam yang mulia ini untuk berzikir kepada Allah, untuk bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segala puja dan puji syukur kepada Allah. Lisan-lisan kita basah, saudara-saudara. Lisan-lisan kita senantiasa bergerak untuk memuji nama kekasih Allah, untuk memuji kekasih Allah, makhluk yang paling mencintai, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara, jika Anda ingin mengetahui lisan yang paling baik, mulut yang paling baik, lidah yang paling baik, adalah lisan mulut yang senantiasa basah untuk berzikir dan berselawat kepada Nabi Muhammad. Saudara-saudara, di dalam satu syair dikatakan, "Ma madahtu Muhammadan bi qasidati, walakin mudiha qasidati bi Muhammadin." Aku tidak pernah memuji Nabi dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku. Aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena memuji Nabi Muhammad. Syairku menjadi agung karena mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku menjadi mulia karena telah memuliakan baginda Nabi Muhammad. Karena itu saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lisan kita pada malam yang mulia ini mungkin sebelumnya lisan yang penuh dosa, mungkin sebelumnya lisan yang kotor dengan maksiat, mengadu domba, namimah, riba, membuka aib-aib keburukan orang. Tapi pada malam hari ini Allah jadikan lisan-lisan kita menjadi bagian, menjadi pilihan dari sekian banyak lisan-lisan di luar sana. Allah jadikan di masjid ini lisan kita mulia sebab kita telah memuliakan Nabi Muhammad. Lisan kita menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Lisan kita menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi Muhammad. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seluruh anggota tubuh kita, mulai dari ujung kepala kita sampai kaki kita, saudara-saudara, Allah panggil kita ke tempat ini, Allah dudukkan kita di tempat ini. Ini bukan atas kehendak kalian, tapi ini adalah kehendak Allah. Allah yang berikan izin, Allah yang menjadikan kita duduk bersama-sama di masjid ini, yang dimana masjid ini, saudara-saudara, paling baiknya tempat, paling baiknya keadaan, paling baiknya bangunan di seluruh alam dunia ini adalah masjid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling baik, ibu-ibu, tempat yang paling mulia, bapak-bapakku sekalian, bahwasanya adalah masjid, kata Nabi Muhammad. Maka tidaklah seorang masuk ke dalam masjid, tidaklah orang ada di dalam masjid, dia niatkan ibadah, dia niatkan i'tikaf, kecuali setiap hentinya dia, diamnya dia, duduknya dia, berdirinya dia akan ditulis oleh malaikat sebagai ibadah kepada Allah. Maka itu saudara-saudara, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah pada malam hari ini. Allah dudukkan kita di sini, Allah dudukkan kita bersama. Untuk apa? Untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudara,
Banyak mungkin di antara kita saudara-saudara, kok bisa acara seperti ini ramai yang datang? Bukan karena Habibnya, bukan karena panitianya, bukan karena orang yang mengundang Anda, tidak. Tetapi Anda berkumpul, Anda datang karena di dalam hati Anda ada cinta kepada Nabi Muhammad. Di dalam hatinya ibu-ibu ada cinta kepada Rasulullah, sehingga dari yang jauh datang, yang datang mendekat. Saudara-saudara, kita datang dengan tujuan yang sama, kita duduk dengan tujuan yang sama. Apa tujuan kita? Apa keinginan kita? Apa maksud kita? Apa niat kita? Niat, maksud, tujuan kita cuma satu. Apa? Memuji baginda Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, baru saja kita dengarkan mahlul qiyam, baru saja kita mendengarkan daripada pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, yang mana tadi kita sama-sama membacakan. Di dalam pujian itu ada satu syair, ada satu pujian, ada satu ungkapan cinta, yang mana syair itu berbunyi, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, ya Rasulullah, engkau ibarat matahari, ya Rasulullah, engkau ibarat bulan purnama, ya Rasulullah, engkau adalah cahaya, bahkan cahayamu lebih terang daripada cahaya yang ada. Subhanallah. Saudara-saudara, baru saja kita mendengar pujian itu, anta syamsun, engkau matahari ya Rasulullah, anta badrun, engkau bulan purnama ya Rasulullah. Bagaimana agaknya kalau kita ini mampu diizinkan oleh Allah untuk bisa menatap langsung wajahnya Nabi Muhammad. Ya saudara-saudara, betapa indahnya Nabi Muhammad, betapa agungnya Nabi Muhammad, betapa rupawannya Nabi Muhammad, betapa mulianya sosok manusia yang baru saja ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para pemuda bacakan. Saudara-saudara, marhaban ya nural aini, marhaban ya jaddal hasanaini, selamat datang wahai engkau ya Rasulullah, selamat datang duhai engkau wahai kakeknya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Alangkah bahagianya bu, alangkah beruntungnya Anda saudara-saudara, dari sekian banyak kaum muslimin di akhir zaman ini. Berbagai macam cara orang-orang kafir menjauhkan kita dari Nabi Muhammad, tapi Allah berikan anugerah itu pada malam hari ini. Anda dikumpulkan untuk membaca sholawat, Anda dikumpulkan untuk memuji Nabi Muhammad. Alangkah beruntungnya saudara-saudara, karena orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung siapa? Orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung adalah mereka yang kelak kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk menatap wajah indah Nabi Muhammad. Orang yang paling beruntung saudara-saudara bukan mereka yang hanya banyak puasanya, bukan yang hanya banyak sholatnya, bukan yang hanya banyak baca Qur'annya, tetapi orang yang paling beruntung adalah mereka yang lisannya tidak pernah putus untuk mencintai Nabi Muhammad, yang lisannya tidak pernah berhenti bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan bagi siapa saja yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, 10 kali hina yusbihu ashran, 10 kali di waktu pagi, wa hina yumsi ashran, 10 kali di waktu sore hari, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, wajib bagiku memberikan pertolongan untuknya nanti di akhirat. Alangkah beruntungnya saudara-saudara, engkau datang pada malam hari ini untuk memuji Nabi Muhammad. Alangkah bahagianya Anda punya hati. Allah jadikan hati Anda memuji Nabi Muhammad. Saudara-saudara, salawat kepada Nabi Muhammad itu bukan ketepatan dan kebetulan. Kenapa saya katakan demikian? Banyak di luar sana orang lisannya bisa berbicara,
tapi belum tentu Allah izinkan menyebut namanya Nabi Muhammad. Berapa banyak orang di luar sana punya badan sehat, kuat, kesempatannya banyak, tapi belum tentu Allah izinkan lisannya berzikir kepada Allah. Maka bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Ya ayyuhan nas, wa ya ayyuhal mu'minun, wa ya ayyuhal mu'minat, berterima kasih kau kepada Allah karena pada malam hari ini lisanmu masih diizinkan untuk menyebut nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Saudara-saudara, banyak orang yang berkata, untuk apa kita datang ke majlis? Banyak orang bilang, untuk apa kita datang baca maulid? Banyak orang bilang, untuk apa kita datang untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka saya ingin menjawab apa yang telah mereka katakan. Maka saya ingin menyampaikan apa yang mereka pertanyakan, bahwa saudara-saudara, tidaklah sempurna imannya seseorang hingga dia terlebih dahulu mencintai Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ibu-ibu, apa firman Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika mereka benar-benar mencintai aku, jika mereka benar-benar lisannya mengatakan cinta kepadaku, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni, teladani Nabi Muhammad. Fattabi'uni, jangan jauh dari Nabi Muhammad. Jadi alangkah pendeknya akal seseorang, alangkah rusaknya pemikiran seseorang jika ada orang yang mengatakan, saya tidak mau lewat para ulama, saya tidak mau lewat jalur para orang soleh, saya ingin langsung kepada Nabi Muhammad, langsung kepada Allah. Tidak bisa, saudara-saudara. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-ulama warathatul anbiya, para ulama pewarisnya para nabi, para ulama adalah pewarisnya para rasul, sehingga tidak mungkin kita akan kenal kepada Nabi Muhammad, tidak mungkin kita akan tahu sejarah hidupnya Nabi Muhammad kecuali dari para ulama. Karena itu saudara-saudara, ulama mengajarkan kita jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Ulama mengajarkan kepada kita jangan jauh untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sebab dengan cinta itu, sebab dengan hadirnya kita di majelis ilmu, Allah akan berikan kita rahmat, Allah berikan kita inayah, Allah berikan kita taufik untuk bisa berbuat baik, agar kita bisa menghubungkan hati kita yang jauh ini kepada siapa? Kepada Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka itu saudara-saudara, perkumpulan ini bukan perkumpulan biasa. Terkadang orang menilai kita hanya sebelah mata. Pak, Bu, kadang orang bilang, apa untungnya datang di majelis ilmu? Apa manfaatnya datang di majelis ta'lim? Subhanallah. Asy-Syaikh, seorang ulama besar, beliau mengatakan, saudara-saudara, bahwasanya bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala, lau anna Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampakkan setiap pahala-pahala orang yang datang ke majlis ilmu semacam ini, lam tatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi suqin suqahu. Ka'ab al-Akhbar pernah mengatakan, jika pahala hadir di majlis ilmu seperti ini Allah tampakkan di dunia, dengarkan baik-baik, jika datang di majlis ilmu pahalanya Allah perlihatkan, pahalanya Allah tampakkan, niscaya kita ini bukan cuma kelebut duduk, tapi kita akan saling membunuh dengan satu yang lainnya. Kenapa? Saking besarnya pahala orang yang bisa datang di majlis ilmu. Subhanallah. Saudara-saudara, alangkah bahagianya, Bu, Anda kepanasan, Anda di sini keringatan, fa insyaallah keringat Anda Pak, Bu, adik-adik, keringat Anda
Anda akan menjadi saksi kelak di akhirat bahwa Anda pernah menunjukkan keringat Anda untuk bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad. Al-mahabbah, setiap cinta memiliki bukti. Setiap cinta harus memiliki pengorbanan. 1400 tahun lebih lamanya Nabi Muhammad telah menunjukkan bukti cintanya kepada umatnya. Apa bukti cintanya Nabi? Apa bentuk cintanya Rasul? Saudara, terkadang kita ini gak paham. Terkadang kita ini terlalu jauh. Terkadang kita ini sudah terlalu lama bermain-main dalam maksiat. Terkadang kita terlena dengan dunia dan seisinya hingga kita tidak kenal siapa Nabi kita Muhammad, siapa Rasul kita Muhammad, siapa dia. Saudara-saudara, setiap cinta memiliki pengorbanan. Apa pengorbanan Nabi? Saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana Nabi Muhammad cinta kepada umatnya. Suatu ketika menjelang daripada kewafatannya, akhir-akhir daripada usianya, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Israel. Ya Rasulullah, jika engkau izinkan aku, akan aku cabut nyawamu ya Rasulullah. Tapi jika engkau tidak mengizinkan aku akan kembali, karena Allah memerintahkan kepadaku, wahai Israel, kau tanya dulu kepada Muhammad apakah dia mau dicabut nyawanya atau tidak. Jika Muhammad menjawab tidak, maka kau tinggalkan, biarkan dia hidup. Saudara-saudara, saking cintanya Allah kepada kita punya Nabi, diberi pilihan mau hidup apa mau meninggal dunia bertemu dengan Allah. Akhirnya saudara-saudara, Nabi kita menjawab, wahai Israel, wahai malaikat maut, jika itu memang daripada perintah Allah, aku ridha, aku ikhlas jika aku dicabut nyawanya. Saudara-saudara, kemudian Nabi Muhammad berkata, wahai Israel, aku ingin bertanya. Wahai Israel, aku ingin bertanya, apa yang Allah persiapkan kepada umatku setelah aku nanti meninggal dunia? Terdiam malaikat Israel, saudara-saudara. Kemudian malaikat Jibril turun dari langit. Apa katanya? Ya Rasulullah, Allah menitipkan salam untukmu, bahwasanya Allah berfirman, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya aku haramkan sorga dimasuki oleh umat-umat seabad terdahulu sebelum Muhammad dan umatnya masuk ke dalam sorga. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat maut, kalau begitu saat ini aku ridho dan ikhlas untuk kau cabut nyawaku wahai Israel. Dicabut nyawa itu oleh Israel, gemetar Nabi Muhammad. Dicabut nyawanya Nabi Muhammad dengan lembut dan pelan, saudara-saudara. Dicabut nyawanya Rasulullah. Teriak Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, sakit wahai malaikat maut. Kata malaikat maut, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Nabi Muhammad, belum pernah aku menyambut nyawa yang lebih lembut dari saat ini aku menyambut nyawa wahai Rasulullah. Keringatan Nabi Muhammad, gemetar Nabi Muhammad, peluh bercucuran dari tubuhnya Nabi Muhammad, sakit Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, wahai Israel, sakitnya sakratul maut ini yang kurasakan, apakah nanti juga akan dirasakan oleh aku punya umat? Kata malaikat maut, benar ya Rasulullah, umatmu akan merasakan perih dan sakitnya sakratul maut. Nabi Muhammad menangis. Itu tangisan terakhirnya Nabi Muhammad, itu tangisan akhirnya Rasulullah. Rasulullah berkata, wahai Israel, jika umatku nanti merasakan sakitnya sakratul maut, timpakan sakit sakratul maut mereka kepadaku. Aku Nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku Rasul mereka. Aku tidak ridha jika umatku merasakan
sakitnya sakaratul maut wahai malaikat Israil. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, begitu sayangnya Rasulullah kepada kita. Di saat-saat detik terakhirnya, di saat akhir nafasnya, Nabi Muhammad menangis. Nabi Muhammad menangis, Pak. Apa yang diminta? Bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak cucunya, tapi Nabi Muhammad meminta, wahai Israil, ya Allah, timpakan sakitnya sakaratul maut itu kepadaku, agar umatku tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Saudara-saudara, masihkah engkau ingin membuktikan dan mempertanyakan cintanya Nabi? Masihkah engkau ragu dengan Nabi kita Muhammad? Masihkah engkau tidak percaya dengan cintanya Nabi Muhammad? Bahkan saudara-saudara, para ulama menuliskan di dalam kitabnya, yasta'dinu rabbahu lihudhir haflati maulidihi. Nabi Muhammad kalau ada baca maulid dari tadi, marhaban ya nural aini, marhaban ya jaddal hasanaini. Engkau baca tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Nabi Muhammad minta izin kepada Allah, kata ulama. Untuk apa Nabi Muhammad minta izin? Untuk datang di setiap acara yang di dalamnya dibacakan maulid kepada Nabi Muhammad. Kurang cinta apa Nabi Muhammad? Bu, ibu capek, lebih capek Nabi Muhammad. Bu, ibu lelah Nabi Muhammad. Ketika turun ayat yang berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, kata Allah, kau minta apa akan aku berikan hingga engkau ridha. Kata Nabi Muhammad, idzan, kalau begitu ya Allah, la ardah, aku tidak ridha ya Allah jika satu dari umatku tergelincir masuk ke dalam neraka. Kurang cinta apa Nabi kepada anda? Bu, Pak, anda cuma suruh duduk, capek anda keluar. Anda suruh duduk ke sini, anda bosan. Sementara 1400 tahun yang lalu dia pernah menangis merindukan kita sebagai umatnya. Sementara 1400 tahun yang lalu pipinya pernah terkena anak panah berdarah karena berjuang untuk kita umatnya. 1400 tahun yang lalu setiap dia sholat di Ka'bah, pundaknya diberi kotoran unta oleh orang kafir Quraisy. Dia tidak peduli asalkan ajaran ini sampai kepada kita, saudara-saudara. Apakah anda masih mempertanyakan cintanya Nabi? Apakah anda masih meragukan cintanya Nabi Muhammad? Saudara-saudara, Wallahi la uqsimu billahil azim, aku bersumpah kepada Allah, tidak ada makhluk yang lebih cinta kepada kita melebihi cintanya Rasulullah kepada umatnya. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda, aku tidak ridha, aku tidak rela jika ada satu duri yang menusuk atau mengenai telapak kaki umatku, kata Nabi Muhammad. Salawatullah wa salamuhu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Imam al-Anbiya wa Khatamal Mursalin. Salawat dan salam senantiasa terbingkis indah kepadamu, duhai sang pemimpin para nabi dan para rasul. Salawat dan salam selalu senantiasa terbingkis indah kepadamu, wahai seorang nabi yang senantiasa memikirkan umatnya. Salawat dan salam kita haturkan saudara-saudara kepada beliau yang senantiasa merindukan umat-umatnya. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada acara yang mulia ini, saya hanya ingin menyampaikan anda datang di tempat ini karena Nabi Muhammad merindukan anda. Anda datang duduk di tempat ini karena undangan Nabi Muhammad.
Anda datang di tempat ini karena Rasul ingin melihat umatnya bersatu berkumpul memuji Allah. Anda datang di tempat ini bukan karena keinginan Anda, tapi karena kerinduan Nabi Muhammad, tapi karena kecintaan Nabi Muhammad. Sudah banyak umat Islam ini, umat Nabi Muhammad terpecah belah, baik karena urusan dunia ataupun politik. Nabi Muhammad ingin melihat kita malam hari ini bersatu, duduk bersama-sama, tanpa memandang daripada ras dan suku, tanpa memandang dari mana Anda datang. Tapi yang Nabi inginkan kita bersatu membaca sholawat kepadanya. Sholawat dan salam kepadamu duhai Nabi dan Rasul. Sholawat dan salam kepadamu duhai Rasulullah. Sholawat dan salam kepadamu wahai makhluk dan manusia yang telah masing-masing dari kita yauma yafirru mar'un min wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Allah bilang di dalam Al-Quran, masing-masing nanti di akhirat anak akan meninggalkan orang tuanya, istri akan meninggalkan suaminya, suami akan meninggalkan daripada istrinya, saudara meninggalkan saudara yang lainnya. Pada saat itu yang peduli hanya Nabi Muhammad. Pada saat itu yang manggil-manggil kita Nabi Muhammad. Bahkan saudara-saudara, nanti ketika kita menyeberangi Shiratal Mustaqim, di bawahnya berkobar api yang sangat panas. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kobaran api neraka jahanam mampu didengar oleh telinga sejauh 500 tahun perjalanan. Pada saat itu di hari kiamat, semua orang lari. Yang ayah lari dari anaknya, yang ibu lari dari anaknya, suami lari dari istrinya. Pada saat kita ingin menyeberangi Shiratal Mustaqim, berdiri satu sosok yang mungkin di dunia kita tidak mencintainya, yang mungkin di dunia kita meninggalkannya. Sosok itu berkata, ana laha, kemari kamu, kesini umatku, kau perlu apa? Kau butuh apa? Suara itu keluar dari siapa, Bu? Suara itu keluar dari siapa, Pak? Dari Nabi kita Muhammad. Dari Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi wa jama'na ma'a habibina Mustafa Muhammad. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami ya Allah untuk kau kumpulkan kelak bersama Nabi Muhammad. Saudara-saudara, makanya manfaat ini jangan kau sia-siakan, Bu. Manfaat ini, Pak, jangan kau tertawakan. Kau belum tentu dapat manfaat dan kesempatan seperti malam ini. Sudah saya katakan, kamu datang karena Nabi merindukan Anda. Karena Nabi ingin melihat Anda. Jasad Nabi memang sudah tiada, tapi ruhnya senantiasa melihat kita. Apakah kita sadar, Bu, setiap kita melakukan dosa, Nabi menangis. Ya Allah. Dalam riwayat, kalau sudah hari Senin dan hari Kamis, sebelum catatan amal kita disampaikan kepada Allah, Nabi sujud kepada Allah. Ya Rabb, jika di dalam catatan itu terdapat kesalahan umatku, ampuni umatku ya Allah. Mungkin, Bu, kita semasa hidup salah mengidolakan orang. Idola kita bukan Nabi Muhammad. Sedih, Bu, zaman sekarang anak muda kita idolanya bukan Nabi Muhammad lagi. Sedih, Pak. Para ulama masuk kampung, keluar kampung hanya ingin mengajarkan mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Kami datang dari negeri yang jauh sana. Apa yang kami dapat di sini?
capek. Kami tidak mikirkan itu, saudara-saudara. Asalkan kami dibanggakan Nabi Muhammad. Kami keluar bukan cuma capek nyawa taruhannya. Yang kami inginkan, semoga langkah jerih payah kami ini kelak bisa membahagiakan Nabi Muhammad, kelak bisa membahagiakan Rasulullah. Wallahi saya sampaikan, jika hati Nabi sudah cinta, senyum Nabi terbuka lebar kepada kita, wallahi saudara-saudara, api neraka pun jika kita dicampakkan tidak akan membakar kita. Dahsyat, cinta itu mahal, saudara. Kau lihat para ulama zaman dulu, Pak, diusir dari satu negeri ke negeri yang lain, dicaci maki karena dakwahnya. Mereka tidak pusing dengan dirinya. Masa bodoh, mau orang benci, mau orang bilang saya orang bilang saya salah, masa bodoh dalam jalan mereka berhari-hari. Apa tujuannya? Agar mereka mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Cinta itu mahal, Pak, dengarkan baik-baik. Mungkin yang berbicara di depan Anda saat ini lebih muda dan lebih bodoh dari Anda. Tapi salahkah saya jika saya bercerita dan saya menyampaikan? Karena saya mencintai Anda, dan itu wajib disampaikan bahwa Muhammad mencintai Anda. Salahkah saya berteriak seperti ini ingin menyampaikan bahwa Rasul merindukan Anda? Salahkah kita datang dari tempat yang jauh ingin menyampaikan bahwa Rasulullah merindukan Anda? Jangan kau anggap ini majelis pertemuan sepele. Tidak, saudara. Ini pertemuan azim. Ini pertemuan mulia. Ini pertemuan agung. Kenapa? Karena Nabi Muhammad datang, saudara-saudara. Karena Nabi Muhammad melihat kita, saudara-saudara, yang berbicara bukan saya, para ulama. Di mana tempat dibacakan sholawat dan maulid, Nabi Muhammad minta izin kepada Allah untuk datang ke tempat tersebut. Mudah-mudahan malam hari ini Nabi Muhammad datang melihat kita. Mudah-mudahan malam hari ini kita tertidur, Allah berikan kita anugerah melihat Nabi Muhammad. Melihat Nabi Muhammad. Wallahi, demi Allah, saudara-saudara, indah Nabi Muhammad, tampan Nabi Muhammad. Kalau kita Allah izinkan melihat, wallahi, walaupun anak kita mau dicongkel gak apa-apa, saudara-saudara. Ganteng Nabi Muhammad, indah Nabi Muhammad, Kalau kita melihatnya tenang, seakan-akan mati besok pun siang. Kenapa? Karena wibawa dan cahayanya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang tidur nanti sama anak kita, suami kita, istri kita yang bapak-bapak, Allah anugerahkan semua keluarga kita melihat Nabi Muhammad. Melihat Nabi Muhammad. Fawailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Ini yang kita takutkan, saudara-saudara. Ini yang kita khawatirkan, saudara-saudara. Apa kata Nabi Muhammad? Fawailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang tidak melihat aku nanti di akhirat. Bu, Pak, tolong Anda dengarkan ucapan saya dengan hati Anda, jangan dengan telinga Anda. Telinga Anda mungkin kalau pulang dari tempat ini lupa. Dengarkan suara saya dengan hati Anda. Apa kata Nabi Muhammad? Celaka mata yang di akhirat tidak melihat Nabi Muhammad. Tanyakan kepada diri kita, Bu.
Makanya saya bilang, dengarkan ucapan saya dengan hati Anda. Ya man lahu qalb. Saya ingin berbicara kepada hati Anda. Anda sebutkan di dalam hati Anda, gak perlu Anda jawab dengan suara Anda. Saya pengen bertanya, sudahkah mata kita melihat Nabi Muhammad? Jika belum, kenapa kita tidak menangis merindukannya? Celaka mata yang tidak melihat Nabi Muhammad. Kita di dunia sudah tidak melihat Nabi, Pak. Ya Allah, jangan harapkan mata ini nanti tidak akhirat melihat Nabi Muhammad. Ya Rabb, saya ingin mengajak kepada anak-anak muda, idolamu saat ini bukan lagi Nabi Muhammad. Anak muda kita Bu di Indonesia idolanya orang Korea. Idola mereka orang kafir. Idola mereka orang Yahudi. Sementara yang terluka mimpinya untuk kita Nabi Muhammad. Kau balas cintanya dengan kedustaan cintamu. Kau tinggalkannya. Ya Allah, dengan wajah apa nanti aku bertemu Nabi Muhammad? Dengan cinta apa nanti aku akan berada di hadapan Nabi Muhammad? Malu rasanya ya Allah. Malu rasanya Bu. Ya Allah, anak-anak kita dari kecil sekarang yang diidolakan orang kafir semuanya. Anak kita dari kecil gak kenal siapa Nabi Muhammad, gak tahu dia. Ya Allah, dahsyat, dahsyat godaan orang kafir. Orang kafir gak mau menghancurkan Islam dengan peperangan. Dia hancurkan Islam pelan-pelan, menjauhkan anak mudanya dari Nabi Muhammad. Anak muda, jawab dengan hati Anda, jawab. Kau lihat saudara Anda di luar sana yang mabuk, yang ekstasi, yang narkoba, itu umatnya Nabi Muhammad. Itu umatnya Nabi Muhammad. Apakah kau tidak peduli dengan mereka? Kau biarkan saudara mabuk, padahal Nabi Muhammad merindukannya, padahal Nabi Muhammad mencintainya. Bahkan orang kafir pun dicintai oleh Nabi Muhammad. Apalagi mereka yang bersyahadat, itu saudara Anda. Ya Rabb, kenapa anak-anak muda kita sekarang sudah jauh dari Nabi Muhammad? Ya Allah, dosa apa yang kita lakukan hingga cinta kita ini? Ya Rabb, tidak ada apa-apanya sama sekali kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau bosankan kami, Ya Allah, yang ada di masjid ini. Ya Allah, jangan kau bosankan kami untuk mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, ilmu ini kepadamu wahai Tuhanku, kepada siapa lagi kami mengadu? Jangan kau jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Jangan kau haramkan mata kami dari Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Di sini banyak yang datang, ada tentara. Jadilah Anda tentara, militer, polisi Nabi Muhammad. Nabi tidak butuh dengan pangkat Anda, Pak. Nabi butuh Anda peduli dengan bangsa dan umatnya Nabi Muhammad. Kasihan mereka. Di sini banyak ustaz. Jujur Anda kalau menyampaikan agama. Rangkul mereka, jangan sampai Anda jadi ustaz, menjadi abuya yang tidak mau dekat duduk dengan mereka. Mereka umatnya Nabi Muhammad. Jujur Anda, saudara-saudara. Anda kaum muslimin, mereka juga muslim. Malam hari ini kita duduk bersama-sama, doakan mereka, saudara kita yang mungkin masih dengan narkobanya, dengan narkotikanya, dengan mabuknya, dengan tuak dan araknya. Doakan mereka melalui majelis ini di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah kasih mereka hidayah dan kembali kepada Allah.
Ingat wasiat saya Bu, saya nggak panjang lebar mau ceramah. Saya bukan ceramah sebenarnya. Saya ingin hanya menyampaikan bahwa Nabi mencintai umatnya, itu saja. Sebab kalau sudah ada cinta sama Nabi, insya Allah semuanya akan hidup dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan nih yang mendengarkan, yang ada nih anak-anak muda, ibu-ibu, mudah-mudahan semuanya nih kita nanti kalau di akhirat diakui oleh Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab Manhajus Sawinya, beliau pernah berkata, "Man jalasal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana minal asyrar." Siapa orang yang suka duduk dengan orang yang baik, akan Allah jadikan dia orang yang baik. Siapa orang yang suka duduk dengan orang yang mulia, akan Allah jadikan dia orang yang mulia. Masya Allah, jika banyak orang bertanya apa manfaat duduk di majelis ilmu, maka sampaikan kepada mereka bahwa duduk di majelis ilmu dapat menghidupkan hati yang sudah mati karena dosa dan maksiat. Subhanallah, Bu. Duduk di majelis ilmu, Pak, cuma sesaat, 1 jam, 2 jam. Tapi kalau kita ikhlas betul-betul karena Allah, maka Allah akan jadikan kita orang yang baik. Kenapa? Karena ini manfaat faedah orang yang duduk di majelis ilmu. Karena manfaat duduk di majelisnya orang soleh. Saudara-saudara, terkadang banyak orang yang tidak sadar manfaat duduk dengan orang soleh itu besar, Bu. Terkadang banyak ada ulama di kampung kita nggak hirau. Terkadang banyak ustaz di kampung kita, di rumah kita, di komplek kita, di gang kita tidak hirau. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa dikatakan oleh para ulama, idza aradallahu salba imanil mu'minin sallatahu ala ayyudiya waliyillah. Apabila Allah ingin mencabut imannya seorang mukmin, Allah jadikan dia orang yang tidak suka, menjauhi, memusuhi para ulama dan wali-walinya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu mumpung ada ulama, alhamdulillah. Di sini ada orang tua kita, yakni Abuya Sulaiman, ada para habaib kita. Alhamdulillah, Anda duduk bisa melihat wajahnya mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadharu ila wajhi 'alimin ibadatun." Melihat wajahnya ulama dihitung ibadah oleh Allah. Apalagi Anda bisa ngaji dengan ulama, apalagi Anda bisa duduk dengan ulama. Subhanallah, saudara-saudara, di dalam kitab Al-Mawahib Al-Qudusiyah, Asy-Syaikh Ibrahim Baharwas, beliau pernah bercerita tentang keramat dan kemuliaannya Faqihul Muqaddam. Kamu tahu Pak, Bu, siapa Faqihul Muqaddam? Kamu tahu Pak, Bu, siapa Faqihul Muqaddam? Faqihul Muqaddam nama beliau adalah Muhammad bin Ali Faqihul Muqaddam. Beliau datuknya seluruh para habaib yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Beliau kakeknya Abbas, Wasugah, Wal-Idrus, Syekh Habib bin Abu Bakar dan seluruh para habaib yang lainnya. Al-Imam Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Tajul Arifin, mahkotanya orang yang ahli ma'rifat, Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman-pedoman para ahli hakikat. Beliau Syekhul Syuyukh Syariah, gurunya guru-guru syariat. Beliau Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Di dalam kitab Al-Mawahib Al-Qudusiyah diceritakan ini biar Anda tahu, biar Anda paham, biar Anda tidak jauh dari ulama. Saudara-saudara, dulu di zaman beliau ada orang fasik, Bu. Ada orang jelek perangainya, Bu. Wah, dengarkan. Ini orang fasik ketika meninggal dunia dikuburkan dekat dengan kuburnya Faqihul Muqaddam. Ini orang disiksa oleh malaikat, dicambuk oleh malaikat karena dia berbuat maksiat semasa hidupnya.
Ruhnya Fagil Mugaddam keluar dari kuburnya, masuk ke kuburan orang tersebut dan berkata apa kepada malaikat? Roh ya Munkar wa Nakir, pergi kau Munkar dan Nakir. Kenapa? Karena kau siksa ini orang, teriakannya, ceritanya mengganggu zikirku kepada Allah. Saudara-saudara, kalau kita paham ini orang fasik dekat dengan ulama, bukan masih hidup, setelah meninggal kuburnya dekat dengan ulama, dapat syafaat, tidak disiksa karena dekat dengan Faqihil Mugaddam ulama. Saudara-saudara, bagaimana Anda yang masih hidup bisa duduk dengan ulama, bisa bercengkrama dengan ulama, bisa duduk bareng di majelis ulama? Ini semua adalah karunia dari Allah. Ini semua adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena itu, saudara-saudara, ingin saya sampaikan bahwasanya jika ada hati kita yang kotor, yang sakit, dengarkan baik-baik. Hati manusia itu terkadang banyak penyakit. Loh, Habib kok tahu? Hati masa ada penyakitnya, Beb? Ya, hati kalau sudah berpenyakit. Apa penyakit hati, Pak? Hasud, iri, dengki, ria, takabur, jalan di bumi seakan-akan dia yang punya bumi. Ibadah, sholat, ngaji, sholat malam, bukan untuk Allah, pengen dilihat sama orang lain. Itu penyakit hati, Bu. Bagaimana kalau kita pengen membengkel hati kita, membersihkan hati kita? Satu syaratnya, jangan pernah jauh dari ulama, jangan pernah bosan duduk dengan ulama. Subhanallah, tadi sudah saya sampaikan, Bu. Apa? Memandang wajah ulama saja dihitung ibadah, dihitung ibadah, dihitung ibadah. Subhanallah, apalagi kalau ngaji, apalagi kalau duduk. Subhanallah, maka bergembiralah ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik bisa duduk bersama para ulama, bisa duduk bersama para ulama, bisa mencintai para ulama. Saya tanya semuanya, jawab yang kompak, suaranya keluarkan. Ini atas izin siapa? Jawab, atas izin siapa? Atas karunia siapa? Jawab yang kencang, atas anugerah siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuasa? Takbir! Takbir! Saya tanya sekali lagi, kita duduk di tempat ini, dari yang jauh datang mendekat, anugerah siapa? Jawab yang kencang, pertolongan siapa? Izin siapa? Siapa maha besar? Jawab, siapa maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha hebat? Siapa yang paling perkasa? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Dan catat baik-baik, pemuda-pemudi yang ada di masjid ini, Anda harus tahu, zaman sekarang berbagai macam cara orang ingin menjauhkan kita dengan ulama. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Zaman sekarang kalau kita buka sosmed, ulama diadu domba. Betul apa betul? Betul apa betul? Mereka orang-orang Yahudi, mereka orang-orang kafir ingin menjauhkan umat Islam yang khususnya yang ada di Indonesia dari para ulama. Karena itu, saudara, ingat baik-baik, ulama pewaris para nabi. Ulama pewaris para nabi. Karena itu, saudara, apapun yang terjadi, anak-anak muda khususnya yang ada di tempat ini apa nama tempatnya? Tanjung Pura, saudara-saudara. Sesuai dengan nama kampung ini dan tempat ini, ingin saya sampaikan kepada Anda, berbagai macam cara mereka ingin menjauhkan kita dari ulama, berbagai macam cara kita diadu domba satu dengan yang lainnya, berbagai macam cara sekarang umat Islam dipecah belah agar benci dengan ulama, agar tidak percaya
pemuda-pemudi Tanjung Pura, kita bersumpah kepada Allah, kami berjanji akan senantiasa mencintai ulama sampai hari kiamat. Makanya saudara-saudara, pemuda-pemudi Islam Tanjung Pura cinta tidak dengan ulama? Jawab, cinta tidak dengan ulama? Jawabnya jangan tanggung-tanggung, nanti musuh di luar ketawa. Cinta tidak dengan ulama? Sayang tidak dengan ulama? Peduli tidak dengan ulama? Saudara, saya sampaikan. Bu, saya mau tanya sama bapak ibu yang ajarkan kita dari dulu baca alif, ba, ta, ustad. Ustad sama dengan ulama. Berarti yang ajar kita dulu ngaji siapa? Jawab, ulama. Siapa? Ayo jawab, siapa? Siapa? Ajarkan kita sholat siapa? Siapa? Kalau ada orang ngajarin kita benci sama ulama, mau diikutin apa dijauhin? Mau didengar apa jangan? Jawab, didengar apa jangan? Didengar apa jangan? Anak-anak muda Tanjung Pura, mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang liberalisme, mereka orang-orang sekuler, menghancurkan anak muda kita dengan narkobanya, dengan pemikirannya, dengan penyesatannya. Karena itu anak muda, satukan kekuatan Anda. Bersatu Anda, ibadah dijaga, cinta Anda dengan ulama jaga. Agar apa? Agar khususnya Tanjung Pura aman dari pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Agar Tanjung Pura pemuda-pemudanya senantiasa ikut para ulama yang istiqomah. Amin. Agar pemuda-pemuda Tanjung Pura melalui masjid ini menjadi pemuda-pemuda yang menjadi kebangsaan, menjadi kebanggaan Allah dan Nabi-Nya, dan menjadi kebanggaan bangsa dan tanah airnya. Amin. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Saya mau tanya, kalau kita benci sama ulama yang istiqomah boleh atau tidak? Jawab, boleh atau tidak? Saya tadi dilihat ibu-ibu pada dalam udah makan belum? Loh, udah makan belum? Baru belum makan, belum suruh perang saudara. Ini yang laki-laki saya lihat ngantuk dari tadi saudara. Kamu baru suruh dengarkan ceramah, belum suruh perang saudara. Udah kemar-kemar sudah. Semangatnya down. Ya Allah, jangan begitu saudara. Jangan capek, jangan tunjukkan kalau kita capek, jangan. Saudara, kalau kita capek, lemah, musuh tertawa. Betul? Kalau kita capek, lemah, musuh merendahkan kita. Betul? Kita tunjukkan bahwa Islam tidak pernah lemah, saudara-saudara. Kita tunjukkan pemuda-pemudi kita tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran, tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman, dan pemuda-pemudi Islam akan senantiasa bangkit untuk memperjuangkan agama Nabi Muhammad, untuk memperjuangkan agama Nabi Muhammad. Sebelum saya akhiri, catat baik-baik, Pak, dengarkan. Kita diajarkan Nabi kalau kita dicaci jangan membalas. Kalau kita diludahi jangan balas. Itu kalau urusan Kalau urusan dicaci maki, diludahi jangan itu urusan Ini kadang-kadang orang keblinger saudara, keblinger. Kalau urusan pribadi, nyabut parah saudara. Tapi kalau urusan agama, sembunyi kayak tikus got saudara. Agamanya dihina, Islamnya dicaci, Tuhannya dilecehkan, sembunyi kayak tikus got. Tapi kalau pribadinya dicaci saudara, langsung ambil samurai. Ada apa tidak yang begitu? Ayo jawab, adakah yang begitu? Kalau dirinya, pribadinya dicaci parah, ada apa tidak? Ada apa tidak? Nabinya dicaci, Al-Qur'annya dinisna, ulamanya dihina, tapi dia bukan tidak berbicara. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Masya Allah. Saudara,
suka hina ulama ya. Kau bilang sama mereka yang suka hina agama ya. Kau lihat. Bu, lihat bu. Pak, lihat. Lihat, muka saya ada tampang bajingan, ada. Ada tampang preman, ada. Muka saya Hello Kitty. Betul? Ayo jawab, muka saya ada gak tampang preman saudara? Ada tampang pembunuh saudara? Hello? Hello? Cuma kau garis bawah. Kau baik, kami lebih baik. Kau santun, kami lebih santun. Kau cinta agama kami tidak akan mengganggu agama anda. Kau jaga persatuan kami tidak akan mengganggu anda. Kau hormat kami 1000 lebih hormat daripada. Tapi walaupun kau ludah muka kami tidak akan marah. Kau injak kami tidak akan marah. Kau fitnah kami sebagai orang radikal, kami tidak marah. Tapi satu kami minta, jangan kau hina ulama kami, saudara. Jangan kau hina guru kami, saudara. Jangan kau hina agama kami, saudara. Jangan kau hina daripada Al-Quran kami. Ya, kenapa? Kalau kau hina kitab kami, kalau kau hina ulama kami, muka yang Hello Kitty akan siap mati untuk memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air Indonesia, saudara. Kalau Islam dihina malah berdiam. Kalau Islam dihina malah berdiam. Ulama dihina diam apa malah? Malah berdiam. Takbir. Masya Allah, orang sini kayaknya cuma perlu dikomporin sudah. Mereka ini pejuang semua saudara, cuma perlu dikompor. Masya Allah, enggak. Kami bukan memberontak saudara. Kami diajarkan menjaga keutuhan agama kami dan juga negara Republik kami Indonesia, saudara. Enggak boleh kita biarkan pemahaman sekuler mewabah, liberal mewabah ke negeri kita. Jangan saudara. Kita Ahlus Sunnah wal. Ayo saya mau tanya yang ada semuanya, kita Ahlus Sunnah wal. Saya mau tanya, kalau Ahlus Sunnah boleh nggak musuh-musuhan? Boleh nggak benci-bencian? Saya mau tanya saudara, pemuda-pemudi di sini, saya mau tanya, kita bersaudara atau tidak? Bersaudara atau tidak? Ayo yang kompak, bersaudara atau tidak? Siap bersaudara? Jangan beda ormas, musuh. Jangan beda bendera, musuh. Jangan. Mereka musuh Islam tertawa. Cuma beda bendera, saudara. Cuma beda majelis. Sudah. Madhab ya ada yang maliki boleh saja. Dalam furu'iyah tidak masalah. Yang penting akidah jangan berubah. Ahlus Sunnah wal. Beda majelis tidak apa-apa. Betul? Beda ormas tidak apa-apa. Betul? Yang penting kita inginkan persatuan. Kira-kira kalau begitu yang saya sampaikan paham atau tidak? Ayo jawab, Do. Udah ngantuk ya? Ngantuk apa belum? Masih semangat apa mau pulang? Masih semangat apa mau pulang? Ayo saya mau tanya semuanya, mau di stop atau mau lanjut? Jawab, mau di stop atau mau dilanjut? Mau di stop atau mau dilanjut? Saudara, benar apa benar? Tapi ya terkadang di sini, kalau udah hari H, saudara, misalnya ada orang-orang yang nggak suka sama negara masuk, udah banyak yang ikut nanti. Betul apa betul? Kalau nanti ada apa-apa dengan ulama, takut. Tapi mudah-mudahan kita istiqamah. Saya ingatkan, saudara. Yang ulama minta saudara tolong jaga negara ini. Ya, ulama bukan musuh negara, betul? Ulama bukan musuh rakyat, betul? Ulama yang seharusnya duduk bersama
umarah. Jadi pemerintah berterima kasih kalau ada ulama. Mudah-mudahan pemerintah kita khususnya yang ada di Indonesia ini, mudah-mudahan mereka senantiasa mendengarkan nasihat ulama, senantiasa konsultasi apa-apa urusan dengan ulama yang istiqomah. Amin. Ya Rabbal alamin. Saya tanya sekali lagi, Bu. Iya. Bu. Saya lihat dari tadi mukanya bikin buta. Mudah-mudahan kami dibayar, Bu. Mudah-mudahan banyak rezekinya. Ini yang laki-laki saya lihat dari tadi teriak-teriak saudara. Ada yang main-main kaki, ada yang kepikiran utang, ada yang kepikiran nasi dan kepalanya saudara. Apa yang kamu datang sini? Pikir apa? Kita datang untuk menyatukan diri bahwa kita keluarga, bersaudara, sama-sama umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Saya mau tanya, yang ngadu domba umat Islam agar pecah belah ada tidak? Kurang kompak nih, ada tidak? Yang ngadu domba umat Islam agar pecah ada tidak? Ada tidak? Tanya ini pemuda Tanjung Pura, Anda mau dipecah belah apa mau bersatu? Mau dipecah belah apa mau bersatu? Siap ikut ulama, siap ikut pemerintah yang adil. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, beberapa kali kita masuk di Medan udah dengar kabar-kabar begini. Kenapa ya orang undang Habib mulutnya kotor, teriak-teriak? Saudara, kita ini lembut, cuma suara saja yang keras. Bu. Lembut boleh nggak, Bu? Lembut harus nggak, Bu? Tapi kalau agama kita diinjek-injek mulu, ulama kita, Al-Quran kita dihina mulu, mau lembut apa mau tegas? Mau lembut apa bersuara? Mau lembut apa bersuara? Mau lembut apa bersuara? Ayo jawab. Mau lembut apa bersuara? Betul? Lu jual buah borong, saudara. Betul? Masya Allah. Ikan bawal buah terong, saudara. Lu jual, musuh agama jual, musuh negara jual. Kami rakyat Indonesia akan korban. Tapi jangan bergerak kalau belum ada fatwa ulama, kalau belum ada komando ulama. Kita support, kita apresiasi aparat negara, TNI, Polri. Mudah-mudahan mereka sehat walafiat, diberi kekuatan oleh Allah, baik camat, lurah, bahkan sampai gubernur. Kita doakan mudah-mudahan mereka bisa mengayomi masyarakat. Amin. Mudah-mudahan mereka panjang umur. Amin. Mudah-mudahan mereka menjaga ini negara dengan hati dan jiwanya. Amin. Ya Rabbal. Begitu saudara, sebelum saya akhiri, kalau begitu cinta sama ulama penting apa tidak penting? Persatuan penting apa tidak penting? Penting apa tidak penting? Saya mau tanya, siap bersatu semua? Siap ikut komando ulama semua? Siap ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang disampaikan jelas? Paham? Yang pertama dari tadi saya uraikan dulu,
Nabi cinta kepada kita, maka kita wajib mencintai Nabi. Di antara tanda kalau kita mencintai Nabi, perbanyak baca sholawat. Perbanyak baca sholawat. Yang kedua, ulama pewaris. Ulama pewaris. Maka kita wajib cinta manut itu ulama, karena ulama pewaris. Yang nomor tiga, majlis ilmu, majlis taklim adalah tempat di mana kita dapat membersihkan hati. Karena itu majlis ilmu itu penting. Majlis ilmu itu penting. Yang keempat, pentingnya persaudaraan, persatuan di antara kita. Jangan jadikan umbul-umbul berbeda, baca bendera majlis berbeda, bendera ormas berbeda. Jangan menjadikan itu sebagai permusuhan di antara kita, tapi itu jadikan persatuan di antara kita. Bahwasanya Nabi begitu bangga, Nabi begitu cinta, Nabi begitu sangat senang jika umatnya bersatu. Saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Jawab, siap bersatu? Siap kan? Siap bukan? Siap bersatu? Takbir! Siap bersatu dalam hadir majelis ilmu? Siap bersatu jaga ulama? Siap bersatu jaga negara? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Saya lihat jam dulu saudara. Lanjut dulu jam 12 lewat 1 menit. Mau dilanjut apa tuh? Saya tahu orang sini kebakar sudah saudara. Mulai kebakar. Saudara, intinya kita lembut, ada saatnya, tegas ada saatnya. Betul? Jangan keluar dari tempat ini main bakar, bego, gila. Gak ada sebab, gak ada apa, tawuran, bego, betul? Udah ngaji yang benar, sholat yang benar, nuntut ilmu yang benar. Nanti kalau dibutuhkan agama sama negara untuk lawan penjajah misalnya, boleh, betul? Umat Islam jangan mundur, betul? Umat Islam maju di barisan terdepan, betul? Jadi saudara, lanjut apa mau ditutup? Jawab, lanjut apa tutup? Lanjut apa ditutup? Sampai jam 2 mau dilanjut? Jam 2 mau dilanjut? Tapi lapar beb. Lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Capek beb, lanjut apa enggak? Capek beb, lanjut apa enggak? Masya Allah, sampai jam 2 lanjut. Sampai jam 2 lanjut. Masih semangat. Masih semangat. Angkat tangannya pemuda Tanjung Pura. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita pulang. Siapa yang mau ceramah sampai jam 2 saudara? Sampai jam 2 janganlah. Kita teriak-teriak saudara, kira ini gampang saudara. Saudara, belum hinaan, belum cacian saudara, tapi itu kita jalani masa bodoh. Yang penting Allah dan Nabi bangga melihat kita. Betul? Mau dicaci, mau difitnah, masa Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya. Yang ibu capek bawa anak sampai jam 12 malam, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan di Makmurah, camat, aparat, TNI, polisi, mudah-mudahan diberikan oleh Allah sehat lahir batin, dijadikan orang yang istiqamah, amin, diberkahi rezekinya, amin. Dan mudah-mudahan yang datang nih dari yang kecil, yang bayi, yang tua, dewasa, mudah-mudahan pemuda-pemuda Tanjung Pura khususnya, Masya Allah, mudah-mudahan Anda semuanya yang diberikan oleh Allah keistiqamahan.
diberikan oleh Allah hikmah, keinginan, semangat yang kuat untuk mencintai Nabi Muhammad, untuk mengikuti Nabi Muhammad, untuk mengidolakan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai umatnya Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Maulaya salli wa sallim suaranya yang keras. Maulaya Hadro lagi berpencar ini masuk ke dalam. Tim Hadro silakan ke panggung. hadronya lagi lapar. Masya Allah, mudah-mudahan ini anak barokah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika. Yang kencang suaranya semua. Ikhwan masjid dengan selawat. Semuanya semangat. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terakhir, doa kita mintakan ke Al-Habib Haidar bin Muhammad Al-Attas. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan inda al-hisab wa amanan min al-azab wa nasiba min al-jannah warzuqna an-nazar ila wajhika al-karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma hab lana wa azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اصلحها لنا ظاهرا وباطنا يا الله. اصلحها لنا ظاهرا والباطنا يا الله. اصلحها لنا ظاهرا والباطنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. تقبل الله منكم.